Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih menggerakkan anggota tubuh kita untuk bisa beribadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kultum mukmin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Setiap waktu sholat, Pak, kan ada panggilan. Hayyalal falah. Saya bukan muazin ya. Itu ada Pak Ustadznya muazin. Jadi setiap waktu sholat itu kita selalu diajak oleh muadzin setelah panggilan sholat. Yang kedua adalah panggilan kemenangan atau keberuntungan. Saya katakan perang itu bisa karena kemenangan, bisa juga karena keberuntungan. Sampai sekarang saudara-saudara kita masih berperang di Palestina, Pak. Kita doakan semoga Allah berikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di sana. Dan pagi ini saya membaca kabar Bapak Menteri Pertahanan melepas keberangkatan kapal laut kesehatan untuk menyeberang ke Palestina, tetapi sebelumnya harus ke Mesir dulu. Semoga jerih payah umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan sedekahnya, zakatnya sudah disampaikan melalui Basnas, dan juga doa-doa terutama waktu qunut nazilah subuh dan juga Jumat. Semoga Allah memberikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil, Allah menyampaikan dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Kita menjadi orang yang beriman itu termasuk orang-orang yang beruntung. Nanti ada 6, Pak. Apa saja yang membuat orang beriman itu beruntung. Tapi yang mengawali adalah bahwa orang-orang yang beriman itu beruntung. Beruntung dengan apa? Kalau kita berpikir materi, kalau kita jualan, kita dapat untung, Pak. Jualan 1.000, modal 500, untung 500. Kalau dari sisi ekonomi. Tapi kalau dari sisi keyakinan, bahwa keyakinan yang ada dalam hati kita
yang selalu kita baca setiap waktu sholat, yaitu kalimat syahadat. Kalau di Jawa disebut dengan sekaten. Ya. Sekaten itu dari syahadatain yang diajarkan oleh para pendakwah kita di tanah Jawa, Wali Songo, mengajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk beriman kepada Tuhan yang Esa, Pak. Kan keyakinan bangsa Indonesia sebelum datangnya Islam, mereka berkeyakinan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan. Terutama mereka berkeyakinan mengikuti keyakinan nenek moyang mereka. Nenek moyang itu sumpama saya, ayah saya, kakek saya, uyut saya, terus ke atas. Oh, seperti ini cara kami berkeyakinan kepada sesuatu yang memiliki kekuatan. Nah, ketika Islam masuk, mengajarkan, tidak memberantas, Pak. Mengajarkan. Kalau berantas pakai perang, Pak. Tapi kalau mengajarkan pakai kedamaian. Ya. Islam itu mengajarkan tidak dengan berperang. Oh, tapi banyak siklus peperangan yang dilakukan oleh Islam. Itu dalam rangka li'illa kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika berperang juga tidak boleh merusak tanaman. Itu Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh orang tua, bahkan hewan. Berarti ini Islam ajaran kasih sayang. Kalau yang namanya perang sama besar, ya lawan sama besar. Pakai senjata, tetapi ada batas-batasan itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi Islam itu mengajarkan keyakinan, Pak. Bahkan ketika paman Rasul yang sangat dicintai, Abu Thalib, ketika wafat, Abu Thalib diajak sama keponakannya, yaitu Muhammad. Wahai pamanku, ucapkanlah syahadat. Ucapkanlah kalimat tauhid, ucapkanlah kalimat Rasul. Tapi dalam literatur sejarah, Abu Thalib tidak mengucapkan. Abu Thalib hanya mengucapkan, saya meyakini sebagaimana keyakinan nenek moyang saya terdahulu. Jadi ada yang menggambarkan atau menafsirkan bahwa Abu Thalib itu mengikuti ajaran nenek moyang suku Quraisy. Nenek moyang suku Quraisy itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ismail kan di situ. Keturunannya semuanya dari Adnan terus ke Kinana itu menuruni Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, menyempurnakan iman yang sudah ada. Jadi ada yang menyatakan Abu Thalib tetap beriman, tapi beriman dengan keyakinan para nenek moyangnya. Nenek moyang Abu Thalib yang ketemu nanti adalah Nabi Ismail alaihi salam yang membawa ajaran Hanifam Muslimah. Hanif, ajaran Hanif, ajaran yang lurus. Lurus ini maknanya tidak ke kanan, tidak ke kiri, yakin kepada sesuatu yang esa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman itu sudah beruntung, Pak. Kita nih, Pak, termasuk saya, termasuk ibu-ibu yang ada di belakang, kita termasuk orang yang beruntung. Yang dimaksud beruntung itu apa, Pak? Mujur, the lucky man. Jadi kita hari ini tidak membayangkan, tidak merencanakan, tetapi Allah memberikan. Itu suatu keberuntungan buat yang merasakan. Saya tidak ada info, ada mengisi jadwal di sini. Tadi malam di WA sama Ustadz Dani. Akhirnya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian.
Menurut saya beruntung. Tetapi mungkin kacamata Bapak berbeda-beda. Makna dari keberuntungan itu sendiri. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya wal mursalin, sebagai penutup khatam. Khatam itu jangan Bapak pikir khatmil Quran, udah selesai baca Al-Quran surat Anas udah selesai. Ngulang lagi, berarti ada nabi lagi. Tidak. Tetapi namanya khatam itu menutup ajaran, menyempurnakan ajaran yang Allah turunkan. Jadi Allah turunkan para nabi dan rasul membawa ajaran, yaitu ajaran tauhid. Jadi kita beruntung, Pak. Kita orang yang beriman beruntung. Kalau di dunia ini apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, apa keberuntungan ketika kita memeluk agama Islam. Kalau kita membaca sejarah bahwa Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Jadi ketika seseorang yang memeluk agama Islam, berarti dia mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang. Yang kita harapkan hidup di dunia ini adalah kasih sayang, Pak. Kasih sayang dari pimpinan, kasih sayang dari teman-teman atau rekan kerja, kasih sayang di keluarga bersama istri, suami, dan anak. Itu yang kita harapkan. Bapak bawa uang banyak ke rumah nih, tapi tidak mendapatkan kasih sayang dari pasangan. Hampa, nggak ada apa-apanya uang tersebut. Maka ketika kita memeluk ajaran Islam, kita mendapatkan, memperoleh yang namanya kasih sayang. Dan setelah kita disampaikan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu beruntung, tapi di sini ada syaratnya. Ada syaratnya agar kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Orang-orang yang khusyuk pakai khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana Pak yang namanya khusyuk itu? Pertama, makna khusyuk itu fokus. Ketika kita mengucapkan takbir dibarengi dengan niat, ucapan takbir itu adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka tidak ada yang paling besar. Ketika kita melaksanakan sholat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lagi sholat, berpikir sesuatu selain Allah, maka sholat kita belum khusyuk, Pak. Lagi sholat, kepikiran pekerjaan yang tadi kita tinggalkan. Lagi sholat, kepikiran nanti ada jadwal ketemu klien. Lagi sholat, pikiran, duh kaki saya sakit. Belum khusyuk sholatnya. Lalu bagaimana agar kita bisa mencapai kekhusyuan dalam ibadah yang kita lakukan? Continue, berulang-ulang. Terus dilakukan, berulang-ulang. Tidak boleh stop, Pak. Kayaknya sholat saya nggak bisa khusyuk nih. Saya nggak mau sholat. Udah diganggu setan berarti, Pak. Jadi makna khusyuk selain kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua dari sisi syariat, ketika kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika kita melaksanakan sholat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Kalau kita melakukan itu sesuai dengan syarat, sesuai dengan syariat, itu salah satu bagian dari kekhusyuan yang kita lakukan. Tapi yang terpenting adalah kita fokus dengan kalimat takbir. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang besar ketika kita melaksanakan sholat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu efeknya apa? Maka sholat dilakukan sehari sebanyak 5 kali. Tidak ada yang besar selama 24 jam kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari yang besar adalah Allah, maka enggak ada yang besar selain Allah di pagi hari. Siang hari yang besar adalah Allah, maka tidak ada yang besar di siang hari kecuali Allah. Sore hari yang besar hanyalah Allah, maka sore hari itu tidak ada yang besar kecuali Allah. Begitu juga dengan petang, begitu juga dengan malam. Jadi hanya Allah yang paling besar. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita pikirkan apa-apa, Pak. Bagaimana Ustadz kita nggak mikirin apa-apa? Artinya jangan dimasukkan pikiran itu ke dalam hati, menjadi pikiran terlena, ternindak bobokan, lupa. Ya, kalau kita dikasih sakit, ingat kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ya, kisah Ayub silakan dibaca biografi beliau, sangat sabar selama 7 tahun. Allah berikan penyakit yang melumpuhkan semua badannya. Kalau kita diberikan kekayaan yang luar biasa, ingatlah kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam. Kalau kita diberikan jabatan, ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam menjadi wazir, menjadi sosok menteri waktu di Mesir pada saat itu. Ingatlah sosok-sosok pada para nabi ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar ingatan kita tidak putus hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya menasihati diri saya, semoga dengan jalan alladzina hum fi salatihim khashi'un, dengan jalan kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, Allah akan memberikan keberuntungan kepada kita. Beruntung itu setiap waktu dan setiap saat, Pak. Ya, setiap waktu kita diingatkan, ayo kita meraih keberuntungan, kita meraih kemenangan. Jadi kalau saya contohkan, ketika Bapak mau mengambil buah di atas pohon, Bapak nunggu jatuh itu buahnya. Harus ada ikhtiar untuk mengambilnya. Nah, harus diraih. Prestasi Bapak Ibu di kantor itu harus diraih. Tidak bisa diam. Bahkan seorang wali besar, sebelum mendapatkan kedudukan wali itu, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali itu tidak takut, tidak resah. Mereka menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kenal wali itu wali songo, Pak. Allah memberikan karomah kepada para wali. Jadi artinya ketika mendapat kedudukan sebagai wali, itu harus diraih dulu dengan ikhtiar. Jadi artinya keberuntungan itu harus kita raih, Pak. Raihnya seperti apa, Pak? Tadi yang saya sampaikan, ketika kita melaksanakan sholat harus sesuai dengan syariat. Tidak ada sholat itu hanya eling-eling. Ya, ada Islam kejawen, Pak. Jadi ketika dia mengingat Tuhan, ya dia diam saja. Dia tidak mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu tidak sesuai dengan syariat. Kalau saya pernah ketemu, jadi Bapak nggak sholat, dia nanya balik begini. Emang kenapa harus sholat? Ya sholat itu biar mengingat Allah. Ya udah, hari ini saya nggak sholat, saya mengingat Allah. Ini dipertanyakan. Ketika kita sudah masuk ke dalam ajaran Islam, ketika kita sudah mengucapkan syahadat, itu kita terikat dengan syariat, Pak. Terikat dengan syariat. Jadi ada salah seorang sahabat, pembesar suku Quraisy pada saat itu, masuk Islam. Tapi orang tersebut bilang begini, saya mau masuk Islam, tapi saya nggak mau sholat.
Saya masih minum minuman keras. Saya masih berzina. Berarti dia nggak ngikutin syariat Rasulullah. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah setiap ketemu hanya menyapa dan mengucapkan salam. Karena setiap waktu ketemu dengan Rasulullah, dia pasti kalau saya ketemu sama Rasulullah, nanti Rasulullah nanya dong, udah sholat belum gitu. Malu. Karena gini Pak, ketika seseorang sudah beriman, maka Allah tanamkan rasa malu, al-haya kepada dirinya. Maka ketika ada satu waktu sholat saja kita tinggalkan, kita ini kayaknya malu sama Allah. Sama orang nggak ketahuan, kita habis sholat nggak ketahuan Pak, nggak ketahuan kita habis sholat nggak ketahuan. Tapi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tanamkan rasa malu kepada diri kita. Ada rasa gimana gitu? Ketika kita nggak sholat, ya Allah, kok saya nggak sholat? Ada rasa penyesalan. Jadi ketika ketemu Rasulullah, Rasulullah tidak menanyakan kamu sudah sholat. Tidak, hanya ketemu Rasulullah. Dan Allah turunkan hidayah kepada orang tersebut. Orang tersebut menjadi ahli ibadah. Jadi kalau Bapak ketemu sama sahabat, teman, dia belum sholat, sapa saja. Jangan tanya, sholat, jangan. Jangan dipaksa dalam melaksanakan ibadah. Karena Allah sudah tanamkan rasa malu, rasa menyesal ketika dia meninggalkan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Ketika rasa malunya sudah sangat, maka nanti Allah akan turunkan hidayah. Ketika Allah turunkan hidayah, Allah berikan taufik, maka orang itu nanti ibadahnya melebihi dari kita, Pak. Benar, Pak. Saya banyak kisah. Ada dulu waktu sekolah itu preman, nggak pernah mau sholat, nakal, mencuri. Tapi ketika ketemu, subhanallah, lebih soleh dari kita, Pak. Jadi artinya apa? Artinya seseorang yang mendapatkan keberuntungan, qad aflahal mu'minun, dia harus khusyuk dalam sholatnya. Ketika dia khusyuk dalam sholatnya, maka dia memberikan keselamatan untuk saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya itu pertama yang ada di rumah. Kita nggak boleh kasar sama pasangan kita. Walaupun nggak ada uang, sabar aja, nanti juga ada yang kasih. Sama anak, jangan ditempeleng. Kalau dia berbuat salah, dipeluk, Pak. Mungkin kita nggak pernah meluk anak kita, Pak. Tanyakan hati ke hati, masalahnya apa, nak? Tanya. Mungkin kita nggak bisa memulai. Kita ini nggak bisa memulai, tapi jangan sampai menggunakan fisik kepada anak kita. Peluk, cium pipinya, cium keningnya. Gini, apa kalau anak itu diraba belakang itu ingat waktu kecil, Pak. Kalau kita waktu kecil, Pak, saya punya anak usia 1 tahun itu, kalau tidur minta diusap belakangnya. Mungkin kalau orang bapaknya masih ada orang tua sampai sekarang, pengen dipeluk kayak waktu kecil, diusap belakangnya. Itu mungkin yang komunikasi kita sama orang yang terdekat kurang karena kurang sentuhan. Cobalah, Pak. Kalau kita jauh dari anak kita, WA saja, nah ayah mau ketemu. Ayah nggak minta uang kok, ayah uangnya udah banyak. Pengen ketemu aja, pengen cerita-cerita. Ayah saya ini jarang peluk saya, Pak. Tapi satu waktu meluk. Kayaknya saya sebagai anak, kayaknya merindukan pelukan yang waktu kecil itu. Maka sering-sering peluk. Makanya kalau saya nih berangkat ngantar anak sekolah, saya peluk satu-satu, Pak. Saya cium pipinya, saya cium keningnya. Biar apa? Biar ada kedekatan. Maka anak-anak yang broken home, istri-istri yang nggak mau diatur sama suaminya, ya karena kurang kasih sayang oleh pasangannya. Makanya, insya Allah dengan kita melaksanakan sholat khusyuk, itu keuntungannya bukan hanya untuk diri kita saja, tapi insya Allah untuk keluarga kita, untuk rekan-rekan kita, untuk anak buah kita, untuk lingkungan kita,
dan insya Allah Allah terima sebagai amalan kita di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal alamin. Masih panjang ini, masih ada 8 ayat lagi, tapi saya cukupkan. Kita coba implementasikan bagaimana kita bisa melaksanakan sholat khusyuk, karena efeknya untuk kita sangat besar. Dan insya Allah dengan melakukan sholat khusyuk harus continue. Sholatnya nggak harus setengah jam, Pak. Kalau Rasulullah sholat setengah jam itu, Rasulullah itu membaca surah. Selesai membaca Al-Fatihah, Rasulullah sholatnya lama, membaca surah Al-Baqarah, ayatnya dihayati bacaannya. Ketika surah ayat tentang azab, Rasulullah menangis, keluar air matanya. Ketika Rasulullah membaca ayat-ayat tentang kenikmatan, beliau wajahnya berseri-seri. Seperti itu. Tapi kita belum sampai batas itu. Kita batasnya masih melakukan sholat sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk agama yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan para ulama sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah yang kita lakukan tergolong ibadah-ibadah yang khusyuk dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sebagai penutup, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan surah Al-Fatihah ini, semoga Allah memberikan kesehatan kepada keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit. Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Dan juga untuk diri kita, semoga Allah jadikan diri kita termasuk hamba-hamba yang soleh. Dan juga Allah lunaskan hutang-hutang yang kita miliki. Jangan pinjol ya Pak, karena pinjol ini nyekek diri kita Pak. Pinjam sana, pinjam sini, insya Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, segala hutang kita dilunasi. Dan yang terakhir, semoga keturunan kita, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah bin niyati solihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair واختم علينا والحاضرين من أحسن أهل الخير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.